Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 November 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Terlibat kasus korupsi dana desa, mantan pejabat negeri Wahai Maluku dituntut 5 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut penjara 5 tahun terhadap Hasan Basri Tidore, mantan pejabat pemerintahan negeri Wahai. Selain penjara, terdakwa juga didenda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi dana desa. JPU juga menuntutnya membayar uang pengganti sebesar 254 juta lebih, dan bila tidak mampu dibayar maka ditambah pidana penjara 6 bulan. Tuntutan JPU terhadap terdakwa Hasan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri atau PN Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Ambon pada Senin 11 November 2024. JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang, atau korporasi. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana JO Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana. JPU juga menghukum terdakwa untuk membayar denda 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain kurungan badan dan denda, JPU Kejari Malteng di Wahai juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 515 juta lebih dikurangi sepenuhnya dengan taksiran harga aset-aset terdakwa yang telah disita dengan total nilai taksiran harga 158 juta lebih dan pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh saksi Maxon Ipaenin sebesar 48.000 sehingga sisa uang pengganti harus dibayar oleh terdakwa sebesar 254 juta. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa untuk dilelang membayar uang pengganti. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka terdakwa dihukum sebagai pengganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. JPU juga menetapkan barang bukti berupa 1 sertifikat hak milik tanah seluas 1.194 meter persegi yang berlokasi di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Fandi Tidore. Kemudian 1 unit mobil Daihatsu Sigra tipe 12 RMT tahun 2020 warna coklat metalik dengan kondisi baik atau normal. Kemudian uang tunai senilai 48 juta lebih. Semuanya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan terdakwa. Juga menetapkan barang bukti sebagai berbagai dokumen yang dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Moksin Alhamid dan terdakwa Martinus Halatu. Usai membacakan tuntutan, Tribuners Majelis Hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda pembelaan. Untuk diketahui, terdakwa Hasan Basri Tidore ditangkap bersama 2 terdakwa lainnya, yakni Moksin Alhamid selaku Bendahara Negeri Wahai tahun 2021 dan Martinus Halatu selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Wahai 2021 dan Bendahara Negeri Wahai tahun 2022. Mereka ditahan pada Jumat 21 Juli 2024 atas perbuatan melawan hukum menggunakan alokasi dana desa atau ADD dan dana desa atau DD Negeri Wahai tahun anggaran 2021 dan 2022 yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan dan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi atau harga serta tidak sesuai anggaran pendapatan dan belanja Negeri Wahai tahun 2021 dan tahun 2022. Kemudian terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan anggaran ADD dan DD sebesar 1.751 juta untuk tahun 2021 dan 1.710 juta untuk 2022 dengan dugaan kerugian keuangan negara akibat perbuatan mereka mencapai 861 juta lebih berdasarkan perhitungan auditor Kejaksaan Tinggi Maluku. Pasal 28 ayat 1 KUH
mempertimbangkan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dan surat tuntutan pidana terhadap terdakwa pertama adalah berarti digoreng alias Pani digoreng alias Pani berkenan untuk menyampaikan pada pokok polisi. Untuk keadilan surat tuntutan nomor induk perkara PDS dasar 01 dari Tribunal 9 ruko di Pasar Omele Tanimbar hangus terbakar, seorang warga alami luka bakar. Kebakaran hebat menghanguskan 9 ruko di Pasar Omele, Desa Sipnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kebakaran terjadi sekitar pukul setengah 6 pagi, Rabu 13 November 2024. Salah satu pedagang Lamardi mengatakan saat itu ia dan keluarganya sementara terlelap. Tiba-tiba dibangunkan karena api sudah merambat ke ruko lainnya. Kondisi terkini ruko di Pasar Omele, Desa Sipnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pasca terbakar pukul setengah 6. Selanjutnya, api berasal dari blok 2 ruko milik pedagang Ali Murashim atau Mas Lole yang sementara sedang memasak nasi goreng untuk jualan, namun secara detail dia pun kurang memahami. Api diketahui baru padam pada pukul setengah 7 pagi setelah unit damkar Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapatkan informasi adanya kebakaran tersebut. Akibat kebakaran tersebut, Ali Mustarim mengalami luka bakar hingga 20%, 9 ruko mulai dari blok 2 hingga 10 hangus terbakar, 180 kakak mengungsi, sementara terkait kerugian diperkirakan berjumlah miliaran rupiah. Tadi katanya ada Mas Jawa di sini di blok 2, dia masak nasi goreng untuk jualan, tapi tidak tahu bagaimana dia terbakar, langsung dia tidak perlu tabung gas itu, langsung dia lari. Begitu. Hanya info. Kita juga kan kita di sini di tengah ini, kita masih tidur ini, untung anak-anak di kukang. Hanguskan 9 ruko di Pasar Omele, Kepulauan Tanimbar, ratusan korban diungsikan. Sebanyak 9 ruko di Pasar Omele, Desa Sipnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hangus terbakar pada Rabu 13 November 2024 dini hari. Akibatnya sekitar 180 kepala keluarga terpaksa diungsikan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Kadis Perindak Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cornelis Mamolia, mengatakan para korban diungsikan sementara waktu di Pasar Rakyat kawasan Pasar Omele. Selanjutnya Pemkab akan melakukan pendataan untuk mengambil langkah selanjutnya. Diketahui kebakaran terjadi sekitar pukul setengah 6 pagi. Salah satu pedagang Lamardi mengatakan saat itu ia dan keluarganya sementara terlelap tidur, tiba-tiba dibangunkan karena api sudah merambat ke ruko lainnya. Selanjutnya api berasal dari blok 2 ruko milik pedagang Ali Murashim atau Mas Lole yang sementara sedang memasak nasi goreng untuk jualan. Namun secara detail dia pun kurang memahami. Api diketahui baru padam pada pukul setengah 8 pagi setelah unit damkar Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapatkan informasi adanya kebakaran tersebut. Akibat kebakaran tersebut, Ali Mustari mengalami luka bakar hingga 20%, 9 ruko mulai dari blok 2 hingga 10 hangus terbakar, 180 kakak mengungsi, sementara terkait kerugian diperkirakan berjumlah miliaran rupiah. Di Pasar Omele, Pasar Omele ini untuk sementara kita evakuasi mereka dari pasar kita punya TP yang baru dibangun ini. Untuk sementara ditampung semuanya ada di sini. Ini pendataan juga ada beberapa kakak yang ada yang di pasar ini.
Kalau mau dilihat, kalau jumlah rugi yang terbakar kurang lebih ada 9. 9 tuh. Betul. Sehingga lalu jumlah kakak kalau dihitung kurang lebih 180. 180 kakak. Tapi itu belum didatakan semua. Makanya kita alihkan semua ke pasar supaya bisa kita datakan untuk sementara biar kita terkait semua. Dan Bapak sendiri Bapak punya apa saja yang memang yang punya benda-benda apa saja? Oh, hanya hat mesin 2 sama kunci-kuncinya. Ada uang lagi atau tidak? Uang bisa diambil. Uang bisa diambil ya, tapi yang Ada kesempatan. tapi yang sisa hanya lain surat-suratnya saya punya body, ijazahnya saya punya anak, ijazah SMA. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Kadis Pendidikan Maluku Tengah pastikan sekolah di pedalaman Seram Utara nikmati internet. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, Husein Mukadar, memastikan sekolah-sekolah di pedalaman Kecamatan Seram Utara bisa menikmati jangkauan internet. Salah satunya adalah Negeri Kanikeh, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, yang sudah bisa menikmati internet. Dikatakan pendidikan di pedalaman Pulau Seram jadi potret utuh betapa perjuangan menghadirkan ekosistem pendidikan bukan perkara mudah. Kata dia, kesenjangan transportasi, akses digital, internet, perangkat digital menjadi kendala serius anak-anak. Di Seram Utara itu, keterbatasan sarana prasarana dan perangkat digital ini menjadi kendala utama selama ini. Kondisi itu memantik semangatnya hingga rela berjalan kaki selama 2 hari menempuh perjalanan panjang sampai ke pedalaman. Ia tak sendiri, Tribunals, ikut pula Kepala Bidang Pendidikan Dasar M. Arifin Eli, Nurdin Banda, dan M. Reza Wailisa, staf di dinas itu. Mereka harus berjalan melewati bukit lembah, menerobos hutan rimba, Seram dengan puluhan anak sungai dilewati. Langkah ini demi membuka keterisolasian pendidikan di wilayah itu. Negeri Kanikeh terletak di ketinggian 2.800 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Menjangkau desa adat ini hanya dengan jalan kaki. Dari negeri Huaulu, tim kecil ini berangkat pukul 8 pagi, butuh 10 jam perjalanan infanteri sampai ke desa itu. Ia ingin berkontribusi agar anak-anak di pedalaman Seram itu mendapat kesempatan belajar dengan kualitas yang maksimal. Sebagai bentuk komitmen, Mukadar meresmikan SD Negeri 351 Maluku Tengah di negeri tersebut. Dinas sekaligus menyumbang 1 unit internet Starlink serta 5 unit Chromebook. Terobosan ini guna mengatasi blank spot yang selama ini dialami sekolah di wilayah terpencil. Chromebook yang nantinya akan digunakan siswa jenjang SD pada Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANKB. Menurutnya, akses internet merupakan kebutuhan mendasar dalam dunia pendidikan saat ini, utamanya di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau jaringan konvensional. Soal demo supir angkot kemarin, Tribuners, Moritz Tamaela minta Pemprov Maluku bersikap adil. Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaela meminta pemerintah Provinsi Maluku atau Pemprov Maluku bersikap adil dalam menanggapi aksi para supir angkot Selasa 12 November 2024 kemarin. Hal itu agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang merasa menjadi korban secara signifikan dalam aksi hari ini.
Menurut Tamaela, dari sisi kewenangan atas operasional transportasi online di Ambon ada pada Pemprov Maluku. Sehingga selaku wakil rakyat, dirinya hanya bisa menyampaikan saran dan pendapatnya atas kondisi tersebut. Dia berharap Pemprov Maluku bisa hadir untuk membijaki keinginan supir angkot tanpa serta-merta langsung membekukan transportasi online di kota berjuluk Manisya ini. Tamaela mencontohkan Tribuners, jika ada seseorang yang memiliki kendaraan roda 4 lebih dari 1 dan semuanya dijadikan untuk transportasi online, maka itu harus dibatasi. Selain itu, Pemprov Maluku harus bisa seimbangkan antara tarif minimum harga hingga maksimum yang ditetapkan untuk transportasi online agar tidak begitu dekat dengan transportasi umum. Ya, cukup membuat resah masyarakat ya dalam hal ini para penumpang. Tetapi itulah langkah mereka dengan beberapa tuntutan mereka itu untuk memprotes adanya taksi online. Ya, lebih spesifiknya ke provider Maxim, ke apa namanya provider lagi itu aplikasi Maxim. Ya, itu yang mereka protes karena apa namanya mereka menuntut adanya penyelesaian tarif bagi transportasi online yang dianggap mereka terlalu dekat dengan jarak angkutan transportasi umum, baik itu mobil bahkan juga lebih disasar ke ojek. Itu yang mereka ingin. Nah, dari sisi kewenangan dengan perusahaan Maxim sendiri, operasional itu di bawah pemerintah provinsi. Jadi kami di pemerintah daerah, dalam hal ini juga pemerintah kota, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kami hanya bisa menyarankan mereka untuk menyuarakan itu kepada pemerintah provinsi. Jalan Pantai. Kita ke berita terakhir, Tribuners, Mercy Barens ajak warga Maluku Tenggara coblos jar AMK di Pilgub Maluku. Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra diminta untuk tidak ragu-ragu menentukan pilihannya kepada pasangan calon atau paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Jeffrey Apolin Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Sri Kandi PDI Perjuangan yang juga merupakan legislator DPR RI Mercy Barens saat menghadiri kampanye dialogis paslon jar AMK di depan Gereja Katolik Langgur Selasa 12 November 2024 malam. Mercy menyampaikan sejumlah alasan mengapa paslon dengan akronim jar AMK layak dipilih, salah satunya merupakan keterwakilan dari anak EVAF. Menurut Mercy, yang dapat membuat Maluku Tenggara Raya sejajar dan duduk sama rendah berdiri sama tinggi di Maluku hanya pasangan ini. Sebab itu lanjutnya perjumpaan ini menjadi tanda bagi kawasan yang tertinggal akan bangkit, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam pembangunan di Maluku. Setiap pemimpin Tribuners, urai Mercy, tidak instan tiba-tiba. Akan tetapi dalam perjalanan panjang dibentuk menjadi individu yang tangguh. Setiap proses politik bukan saja memilih pemimpin yang baik dan amanah, tetapi untuk memastikan pemimpin yang buruk dan tidak pantas tidak terpilih. Anak Jagaria menjadi anggota DPR RI. Mulai kita bangun, saudara-saudara, untuk kepemimpinan yang ada di Maluku, saudara-saudara. Tuhan menyiapkan Panjaitan Apolin Rahawarin. Jadi apa Bapak Ibu? Gubernur Maluku. Ini bukan isu sektarian, isu etnis, isu dari kampung mana, dari pulau.
Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 13 November 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi